Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menapaki jejak kisah abadi. Sebuah cerita yang direkam dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Kisah tentang sekelompok pemuda beriman yang menolak tunduk pada penguasa zolim, lalu Allah selamatkan mereka dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Kisah ini terjadi sekitar abad ketiga Masehi di sebuah kota tua bernama Efesus, wilayah Asia Kecil yang kini dikenal sebagai Turki bagian barat. Saat itu, Romawi masih dipenuhi paganisme. Raja yang berkuasa, Decius, terkenal bengis. Ia memaksa semua rakyat menyembah berhala dan dewa-dewa Romawi. Di tengah masyarakat yang tunduk pada kekuasaan, ada sekelompok pemuda bangsawan yang berbeda. Hati mereka tidak bisa menerima penyembahan kepada selain Allah. Di antara keramaian kuil-kuil berhala, 7 pemuda ini sering bertemu diam-diam. Mereka berbicara lirih, saling menguatkan iman. Mereka berkata, "Rob kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak akan menyembah selain Dia. Sungguh, jika kami lakukan itu, maka kami telah berkata dusta yang besar." Mereka sadar pilihan itu berbahaya, karena Raja Zolim selalu mengintai. Tetapi mereka lebih takut pada murka Allah daripada ancaman manusia. Suatu malam, ketika kejaran pasukan semakin dekat, para pemuda itu mengambil keputusan besar. Mereka meninggalkan kota, keluarga, dan segala kenyamanan. Mereka melangkah menuju sebuah gua di lereng gunung dekat Efesus. Di dalam gua yang sunyi, mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, dan sediakanlah bagi kami jalan keluar dari urusan kami ini dengan petunjuk-Mu." Mereka hanya berharap perlindungan Allah. Tidak ada tempat aman lagi di dunia. Dan disitulah Allah menunjukkan keajaibannya. Begitu para pemuda itu merebahkan tubuh, Allah menidurkan mereka. Bukan tidur sehari atau 2 hari, tetapi ratusan tahun lamanya. Tubuh mereka tetap terjaga dengan tanda-tanda keajaiban. Allah membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Seekor anjing setia bernama Qitmir duduk menjaga di depan pintu gua. Cahaya matahari tidak membakar tubuh mereka, karena araf gua condong sehingga sinar hanya masuk miring. Dunia luar berubah, kerajaan berganti, peradaban bergeser, tetapi mereka tetap terlelap seakan baru saja menutup mata. Hingga tibalah masa di mana Allah membangunkan mereka. Mereka terbangun, saling bertanya, "Berapa lama kita tertidur?" Sebagian menjawab, "Sehari atau setengah hari." Mereka tak menyadari bahwa waktu telah berputar 309 tahun. Perut lapar membuat salah seorang dari mereka keluar membawa uang perak kuno. Ia berjalan menuju pasar Efesus. Tetapi ia terkejut. Kota sudah berubah. Berhala-berhala telah runtuh. Orang-orang kini menyebut nama Allah dengan bebas. Raja sudah berganti, dan kini negeri dipimpin oleh seorang beriman. Saat pedagang melihat uang perak kuno itu, ia heran. Orang-orang pun mengikutinya. Dan akhirnya, terungkaplah bahwa para pemuda ini adalah Ashabul Kahfi yang tertidur berabad-abad lamanya. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa janji Allah itu benar, kebangkitan itu nyata. Allah ingin menunjukkan bahwa sebagaimana Ia mampu menidurkan manusia ratusan tahun, Ia juga mampu membangkitkan manusia dari kematian di hari kiamat. Setelah kisah itu tersebar, para pemuda itu pun kembali ke gua. Disitulah Allah mewafatkan mereka dengan tenang. Gua itu kini dikenal sebagai Gua 7 orang tidur di wilayah Turki. Saudaraku, kisah Ashabul Kahfi adalah pelajaran bagi kita.
tentang keberanian anak muda yang memilih iman meski harus kehilangan segalanya, tentang kuasa Allah yang melampaui logika manusia, tentang janjinya bahwa hidup dan mati, bangun dan tidur, semua berada dalam genggamannya. Allah berfirman, "Apakah kamu menyangka bahwa orang-orang yang tidur di dalam gua dan anjingnya yang duduk di depan pintu gua itu merupakan tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 9. Maka jika hari ini kita masih muda, kuat dan penuh semangat, jangan sia-siakan dengan mengikuti hawa nafsu. Jadilah seperti Ashabul Kahfi, pemuda yang imannya mengguncang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.